Ukraina, maka serangan terhadap satu negara anggota NATO berarti serangan untuk semua negara. Keseluruhan. Iya, di perang. Karena masing-masing mengatakan bahwa yang saya lakukan, misalnya pakai pasal 51 Piagam PBB. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Salam sehat buat kita semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita. Tidak asing dan tidak bukan lagi Profesor Hikmahanto. Kita akan membongkar atau membedah tentang Ukraina, Rusia, juga China dengan Taiwan yang ada dekat dengan kita. Profesor Hikmahanto sudah ada di depan kita. Apa kabar, Profesor? Baik, Pak E, sehat ya? Saya terima kasih sekali, Prof. Profesor mau hadir. Terima kasih. Ini undangan kami ini. Suatu kehormatan untuk saya ini diundang. Terima kasih sekali, Prof. Tujuan kita untuk bagaimana NKRI ada di mata dunia terus, Prof. Betul, betul. Saya terima kasih, Prof. Kita mulai tentunya bagaimana tentang negara-negara atau geopolitik kita. Iya. Kita lihat masalah Rusia dengan Ukraina. Baik. Pada saat pertempuran itu, presiden kita datang ke sana. Betul. Datang ke sana dan buat statement, hentikan perang. Betul. Kalau kita lihat mencermati ini, Prof, apa kira-kira yang bisa Profesor ambil dari statement dari presiden kita mengatakan stop perang, padahal kita negara non-blok. Gimana, Prof? Pertama gini, Pak Is, saya ini kan katanya ahli hubungan internasional, geopolitik. Tapi latar belakang saya hukum. Siap. Ya, jadi saya selalu akan mendasarkan diri pada hukumnya, basisnya seperti apa. Siap. Jadi kalau misalnya secara hukum, biasanya satu fakta Siap. itu bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Dua perspektif. Iya. Jadi kayak Pak Is ngangguk-ngangguk nih maksudnya apa gitu kan? Nah, apa maksudnya? Oh gitu ya, Prof. Ah, itu saya senang ya. Tapi kalau misalnya segini aja ya, Prof. Nah, itu ngangguk-ngangguk juga kan. Nah, jadi dalam konteks geopolitik yang ada di Eropa sekarang, Ukraina dan Rusia itu, di satu sisi Rusia merasa dirinya terancam. Terancam. Iya, terancam dari apa? Dari ekspansi NATO. Nah, kenapa mereka merasa terancam? Karena banyak negara-negara bekas Uni Soviet yang sekarang bergabung ke NATO. Termasuk salah satunya adalah keinginan ya awal Ukraina. Nah, Ukraina pada waktu itu akan masuk NATO, bahkan mau bergabung dengan Uni Eropa. Lalu Rusia sebelumnya pernah, udahlah saya juga masuk NATO. Tapi ditolak. Iya. Ya kan? Ini maksudnya apa? Mungkin gitu kira-kira dari Presiden Putin. Nah, oleh karena itu, karena beliau merasa ada ancaman. Biasanya kalau ada ancaman, daripada kita hidup tidak tenang, hilangkan ancaman itu. Oke. Nah, sehingga dilakukanlah upaya untuk supaya Presiden Zelensky ini tidak mau bergabung ke NATO. Ya. Nah, ternyata Presiden Zelensky tidak. Beliau dengan percaya dirinya karena mungkin dapat dukungan juga dari Amerika Serikat, udah masuk aja. Ada bisik-bisik. Ada bisik-bisik. Udah masuk aja ke NATO. Karena kalau sekali dia masuk ke NATO, kalau misalnya Rusia menyerang Ukraina, maka serangan terhadap satu negara anggota NATO berarti serangan untuk semua negara. Keseluruhan. Iya. Nah, itu yang dikhawatirkan kan. Sehingga apa? Rusia berupaya. Gimana caranya? Mungkin mengganti presiden. Zelensky. Karena kalau misalnya presidennya ganti, beda kebijakan kan? Terutama kalau kebijakannya pro terhadap Rusia. Dan selama ini, ya dulu Ukraina itu bagian dari Uni Soviet lah sebenarnya. Tapi dibuat menjadi negara. Tapi setelah Uni Soviet bubar, akhirnya mereka independen, tapi masih pro Rusia. Kecuali Presiden satu, Yurenko, kalau saya nggak salah namanya. Yurenko, betul. Terus sama yang sekarang, Zelensky. Nah, di situ Rusia berpikir, ini harus kita ganti. Tapi kemudian pertanyaannya bagi Rusia,
atas dasar apa kita masuk, Betul. ya kan? Iya. Nah, kebetulan di Ukraina Timur itu ada mereka-mereka yang masyarakatnya masih menggunakan budaya Rusia, Betul. bahasa Rusia dan lain sebagainya. Nah, rupanya pemerintah pusat nggak suka. Dilakukanlah penyerangan-penyerangan terhadap mereka. Nah, karena dilakukan penyerangan, maka masyarakat di sana akhirnya memerdekakan diri. Ya. Dia menyatakan diri sebagai Republik Donetsk dan Luhansk. Ya kan? Nah, udah lama nih sebenarnya. Nah, tapi Rusia melihat, ini bagus nih. Sekarang gini, ini udah lama, saya akan akui dua negara ini. Dua negara. Ya kan? Saya akui, lalu saya buat perjanjian pertahanan. Yang intinya, kalau kamu diserang, saya akan ada di belakang kamu. Maka, pertama kali, serangan Rusia terhadap Ukraina itu ada di Donbas, di Ukraina Timur. Karena pada waktu itu, mungkin ada serangan ke Luhansk dan Donetsk. Karena sudah ada perjanjian, langsung Rusia menyerang. Tapi setelah 1 hari di sana, langsung masuk ke Kiev. Ya kan? Masuk ke Kiev, intinya serangan itu untuk menurunkan Zelensky. Meskipun sampai hari ini tidak berhasil, nggak turun-turun. Dasarnya Rusia apa? Dasarnya adalah Piagam PBB. Pasal 51 tentang hak untuk mempertahankan diri. Ya, right to self-defense. Jadi Rusia bilang, saya kan punya right to self-defense. Against apa? Against ancaman. Ancaman dari mana? Pertama, NATO. Yang kedua adalah Rusia dan Republik Donetsk dan Luhansk sudah buat perjanjian pertahanan, collective self-defense. Jadi kalau satu diserang, ya saya berhak dong menyerang. Nah, jadi dia pakai pasal 51. Dan dia sudah pergi ke PBB, menyampaikan ke Dewan Keamanan bahwa kami ini sedang diancam, maka kami melakukan serangan, mohon kira-kira apa yang harus kami lakukan untuk supaya serangan ini berhenti. Jadi Dewan Keamanan diminta untuk turun. Itu versinya Rusia. Nah, sementara versinya Ukraina dan kemudian Amerika Serikat dan sekutunya adalah, tunggu dulu. Di dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Di situ disebutkan bahwa setiap negara harus menahan diri dalam penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan, perang. Itu tidak boleh. Diplomasi dulu ditambahkan. Diplomasi pasal 2 ayat 3. Ya, kalau ini pasal 2 ayat 4 yang intinya adalah mengakibatkan integritas teritorial suatu negara itu terpecah dan lain sebagainya. Nah, jadi Ukraina bilang, kan kamu udah menyerang teritorial integritas saya. Korban sekian banyak. Korban sekian banyak. Amerika Serikat juga mengatakan itu. Kamu udah melanggar pasal 2 ayat 4. Jadi dua-dua ini menggunakan pasal. Satu pakai pasal 51, satu pakai pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Nah, lalu Indonesia, Bapak Presiden bilang, sudah mengatakan stop perang. Stop perang. Sampai sekarang tidak stop-stop. Gimana itu, Bro? Ya. Apa kita sudah agak kurang diperhatikan atau gimana, Bro? Gini, di awal perang itu, Bapak Presiden, kalau saya nggak salah hari pertama waktu Rusia menyerang, statement beliau adalah stop perang. Karena perang itu menyengsarakan umat manusia. Nah, saya lihat pasal yang digunakan adalah pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mengatakan bahwa kalau ada negara yang punya sengketa dengan negara lain, maka mereka harus menyelesaikan secara damai sehingga tidak mengancam perdamaian, keamanan internasional dan keadilan. Jadi, saya bilang 3 pihak ini, baik Bapak Presiden, Ukraina, Amerika Serikat dan NATO-nya, dan Rusia, semua sama-sama pakai pasal yang ada dalam Piagam PBB. Nah, cuman masalahnya, Pak Is, dalam konteks masyarakat internasional, itu nggak ada pengadilan. Nggak ada pengadilan yang menentukan siapa yang menang. Semua masing-masing pakai hukum, tapi aturan itu digunakan untuk menjustify, membenarkan tindakan mereka masing-masing. Ya kan? Nah, tapi kan kalau saya bilang, kalau apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden udah tepat nih. Ya, pasal 2 ayat 3. Nah, sehingga saya waktu itu agak protes sama Kemlu kita, perwakilan PBB, pada waktu ada resolusi yang disiapkan oleh Amerika Serikat dan kemudian kita diajak jadi co-sponsor. Yang intinya adalah kita mengutuk Rusia
Iya betul. Iya kan? Betul, ya. Saya berpikirnya begini, kalau sampai kita mengutuk Rusia, berarti kita kan nggak bisa seperti Bapak Presiden lakukan. Pergi ke Rusia, pergi ke Ke Ukraina, Ukraina, terus ya. kemudian pergi ke Rusia. Ya. Karena apa? Jangan sampai kita pergi ke Ukraina, mau pergi ke Rusia, Rusia bilang, "Ah, salah kamu datang ke sini. Bukannya kamu udah mengutuk saya, kan gitu kan?" Iya betul. Nah ini, tapi waktu itu saya nggak tahu lah kenapa akhirnya kita ikut di dalam resolusi yang disponsori oleh Amerika Serikat. Tapi untungnya, masih ada untung nih. Ya. Kalau orang Jawa ya, orang Indonesia pasti ada untungnya. Untungnya ketika Amerika Serikat mengajak kita untuk melakukan embargo ekonomi, kita bilang enggak. Betul. Ya, bahkan pada waktu Presiden Zelensky minta kepada Bapak Presiden bantu kami dengan senjata, Bapak Presiden, oh enggak. Tidak juga. Betul. Kita ini politik luar negeri bebas aktif. Kita Bebas. nggak mau kayak seperti itu. Ya. Jadi saya selalu bilang bahwa politik luar negeri bebas aktif ini adalah kalau misalnya ada dua pihak saling berseteru, mereka menggunakan aturan, kita harus punya alternatif. Ya. Itu satu. Yang kedua, politik luar negeri bebas aktif kita tujukan untuk apa? Untuk menghentikan tragedi kemanusiaan, untuk menghentikan perang. Ya kan? Itu yang harusnya jadi pedoman kita. Ya. Dan yang ketiga adalah bahwa politik luar negeri yang bebas aktif ini menunjukkan bahwa bukan berarti kita diam-diam aja, enggak. Ya. Kita harus proaktif untuk menciptakan perdamaian itu. Nah, Bapak Presiden pada waktu berkunjung ke Jerman, kan beliau ketemu sama kepala pemerintahan, kepala negara G7. Ya, betul. Tapi beliau nggak bicara soal gencatan senjata. Demikian juga ke Ukraina dan Rusia. Nggak bicara gencatan senjata. Dari statement-statement yang saya amati, beliau nggak bicara gencatan senjata. Itu apa? Kira-kira Nah. ada bahasa tubuhnya apa kalau begitu, Prof? Jadi gini, Dilihat dari hukum internasional kita. iya, jadi Bapak Presiden mementingkan hal yang lebih besar lagi. Oke. Yaitu apa? Bapak Presiden bilang, kalau perang ini tetap berlanjut terus-menerus, maka akan ada krisis berikut setelah pandemi. Ya. Yaitu negara-negara berkembang, rakyatnya bisa kelaparan. Karena apa? Kita akan menghadapi krisis pangan. Ya. Pasokan gandum yang banyaknya dari Rusia, Bunga matahari juga. bunga matahari, itu bisa nggak sampai ke negara berkembang. Di situ saya pikir, wah Ya. apa cerdas ini menyampaikannya. Jadi kita nggak bilang, stop perang ya, stop Ya. perang. Nanti kan orang bilang, siapa kamu? Iya. Ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya menyampaikan bahwa ada masalah yang besar loh di hadapan kita, kalau misalnya krisis pangan ini terjadi gara-gara perang, maka kita berharap bahwa itu berhenti. Nah, memang tidak berhenti perangnya itu. Iya. Setelah Bapak Presiden keluar dari Rusia, tidak berhenti. Tetapi ingat, Iya. setelah Bapak Presiden kembali ke tanah air, Turki berhasil untuk mempertemukan Rusia dengan Ukraina. Betul. Difasilitasi oleh Sekjen PBB untuk apa? Untuk memastikan bahwa Rusia tidak akan melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal dari Ukraina yang membawa gandum dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, ada hasilnya. Ada Kalau keunggulan. Turki kan tinggal menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Betul. Ya, tapi Bapak Presiden yang pertama kali untuk mengatakan bahwa ini ada krisis pangan. Dan ini kalau misalnya perang berlanjut, kita akan terdampak. Dan sudah mulai terasa sekarang, ya? Sekarang udah mulai terasa. Energi. Ya. Iya kan? Iya. Ya, Uni Eropa, terutama Jerman, Ya, musim dingin ini sekarang. musim dingin. Akhirnya apa? Mereka minta-minta sama Rusia, udah kirim aja kami. Iya kan? Nah, artinya apa? Kita ini sudah interconnected. Nggak bisa kita, perang di sana terus kita nggak terdampak di sini ya. Nah, ini yang kemudian Bapak Presiden betul-betul memikirkan masalah ini. Ya. Apalagi ini perang ini nggak bakalan sebentar ya, Prof, ya? Nah, betul. Biasanya berkelanjutan. Ternyata, karena awalnya mungkin Rusia bilang, ya ini paling Sebulan mingguan, ini. satu bulan gitu kan. Iya. Ternyata sampai sekarang kan. Sekarang betul, Prof. Udah juga menipis juga nih uangnya Rusia mungkin. Ada satu yang menarik tadi, Prof. Tadi kan Kemlu kita agak mau memihak tadi, tanda petik. Padahal kita kan bebas aktif. Betul. Nah, kalau saya baca di jurnal-jurnal dari Kemlu, dalam hal ini Menteri Luar Negeri kita Bu Retno, kita punya bebas aktif kita itu bebas memilih teman siapa saja. Betul. Bebas aktif. Nah, terus aktifnya ini memperjuangkan bagaimana kesejahteraan dan ekonomi kita. Kalau saya lihat tadi ada kalimat agak mau membela Amerika, mungkin kita banyak kerja sama dengan Amerika mungkin, sehingga yang menguntungkan kita. Kira-kira
Bagaimana, Prof? Kalau kita lihat di sana, Prof? Ya, kalau saya sih ngelihatnya awalnya aja, karena kita ikut tren dari apa yang menjadi tren dari masyarakat internasional ketika itu. Karena menganggap bahwa Rusia memang melakukan penyerangan terhadap Ukraina. Padahal saya udah ingatkan di awal-awal itu bahwa setelah Perang Dunia Kedua, itu yang namanya perang untuk agresi sudah diharamkan, udah nggak boleh lagi. Udah nggak boleh lagi. Maka dulu di Amerika Serikat ada yang namanya Department of War, yang diketuai oleh atau menterinya adalah Secretary of War. Tapi setelah Perang Dunia Kedua kan udah hilang. Sekarang Department of Defense. Secretary of Defense. Kita juga kan dulu angkatan perang misalnya, angkatan Kementerian Perang. Sekarang kan sudah Kementerian Pertahanan. Iya. Jadi itu menunjukkan apa? Bahwa setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional sepakat bahwa yang namanya perang agresi udah nggak boleh lagi, ya kan? Tapi kan tetap masih ada perang. Betul. Nah, kenapa kok terjadi perang? Karena masing-masing mengatakan bahwa yang saya lakukan, misalnya pakai pasal 51 Piagam PBB, ya kan? Orang bilang, oh ya benar juga ya. Yang satunya lagi bilang, oh enggak, kamu menyerang maka saya serang balik. Dasarnya nanti pasal 2 ayat 4 nih kan, gitu kan? Jadi memang bukan perang agresi. Dan masing-masing negara nggak mau bilang bahwa saya melakukan perang agresi. Nah, itu mungkin yang ditangkap pada waktu itu oleh Kemlu. Sama seperti kayak Amerika Serikat, bahwa yang Rusia lakukan ini kan salah. Maka resolusi yang dari Amerika Serikat itu kan sebenarnya resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Gagal karena diveto oleh Rusia, dibawalah ke Majelis Umum. Karena di sana one man one vote, nggak ada veto-vetoan kan. Dengan harapan Amerika melihat bahwa kalau banyak yang memvote, yang menyetujui, berarti kan nih masyarakat internasional nggak setuju nih sama kamu kan, stop gitu kan. Nah, tapi Rusia tetap aja. Tapi negara-negara besar kayak India abstain. Abstain, betul. Iya, karena mereka bilang enggak, ini kita nggak mau masuk dalam genderang dua pihak ini. Nah, kita harus di tengah-tengah. Kita harus menjadi solusi. Biarkanlah mereka menyelesaikan sendiri ya, Pak. Iya. Nggak hanya mereka menyelesaikan sendiri, tapi kita harus bagian dari solusi. Justru kita memunculkan ide-ide untuk bagaimana bisa menyelesaikan isu ini. Oke. Tadi ada Prof mengatakan ada ketakutan atau kewaspadaan dari Rusia bila mana Ukraina masuk ke NATO. Atau kata tanda petik ya, mungkin ketakutan. Apa sih yang ditakuti sebenarnya, Prof? Ya, yang pasti Rusia dengan pengalaman sejarahnya begitu ya, seringkali mendapat katakanlah serangan-serangan dari luar. Dan Rusia tentu ya sangat mungkin ya traumatis gitu ya, sangat waspada bahwa akan diserang lagi. Ya. Nah, oleh karena itu Ukraina harusnya menjadi buffer antara NATO dengan dia. Tapi kalau Ukraina kemudian menjadi bagian dari NATO, berarti tidak ada lagi yang nggak ada buffernya lagi. Di depan dia itu sudah merupakan musuhnya gitu kan. Nah, di situ mungkin Rusia bilang, daripada saya diserang dulu kayak Israel kan gitu. Kalau misalnya Hamas sudah nyiapin misalnya langsung dihajar, dihabisin kan? Betul. Iya kan? Ini istilahnya kalau dalam perang itu namanya anticipatory self defense. Bukan agresi tapi anticipatory, karena apa? Ada imminent danger. Ada bahaya yang ada di depan matanya dia. Daripada saya kena serang, habisin aja dulu. Saya kebayang ini, Bro. Saya pernah baca-baca buku sejarah itu. Itu dari tahun 1400, 1600 itu Rusia ini rupanya udah perang gitu sama Prancis, sama Inggris, sama semuanya zaman-zaman mereka dulu itu. Sepertinya dia tidak mau lagi mengalami seperti itu ya, Prof ya. Jadi dia hajar lebih dulu, Prof. Betul. Nah, ini kalau Prof lihat kira-kira kalau saya baca sejarah juga ini perang ini akan lama. Apalagi ada tarik ulur, Amerika tetap bantu-bantu juga negara lain, walaupun Jerman yang masih nggak berani karena dia takut pipa gasnya ditutup, selesai dia. Nah, tapi dampak ke Indonesia kan sudah begitu ada, energi kita, pangan kita terasa, padahal dia jauh sekali masih dari kita. Kalau kita lihat peta kan jauh banget ya. Betul. Sekarang kita jumping, kita pindah topik ini, Prof. Pindah topik kita ini yang menarik, ini Cina sama Taiwan, Prof. Ini kan dia dekat sekali sama kita, Prof. Iya. Kita dekat sekali sama dia. Kalau ini ada kejadian, ini bisa berdampak ke kita. Nah,
Prof melihat dengan kacamata Prof dengan pengalaman Prof, kira-kira bagaimana nih antara Cina dengan Taiwan, apalagi sekarang ini Amerika selalu patroli di daerah-daerah selatan, sehingga Cina juga was-was. Apalagi kedatangan, ya, walaupun ini sudah lama kejadian, ketua DPR-nya ramai semuanya. Nah, sepertinya Cina sampai menembakkan misilnya dan lain sebagainya. Dilihat dari undang-undang dan lain sebagainya, gimana menurut Profesor? Jadi gini, kita harus pahami dulu nih sejarahnya dulu, sejarahnya dulu, supaya kita tahu kenapa nih permasalahan ini, ya kan? Jadi dulu kan Cina itu sistemnya ini imperium juga, kerajaan gitu kan. Kemudian runtuh, lalu kemudian Partai Nasionalis, ya, Kuomintang, yang berkuasa menggantikan raja-raja. Itu kalau kita nonton film The Last Emperor, itu menceritakan Puyi itu ya masih kecil dimanja dan sebagainya, jadi ini dan lain sebagainya, tapi dianggap mungkin raja yang nggak kompeten gitu, terus akhirnya dijatuhkan oleh Partai Nasionalis. Sehingga apa? Pada waktu itu yang berkuasa adalah Partai Nasionalis seluruh Cina. Ya. Sampai kemudian Partai Komunis muncul. Nah, Partai Komunis muncul, mereka kemudian mulai menguasai Cina. Kemudian Partai Nasionalis yang berkuasa, mereka lari ke yang namanya Taiwan. Formosa. Saudara ini kan sebenarnya. Saudara. Nah, pada waktu Partai Nasionalis ini, mereka menyebutnya kami ini, Cina ini, karena kami dari nasionalis, republik bukan kerajaan. Republic of China. Ya kan? Republic of China. Tapi karena dia didesak oleh Partai Komunis, mereka kan lari ke Formosa. Nah, yang Partai Komunis bilang, Cina sekarang sudah ganti nama, bukan Republic of China, tapi People's Republic of China. Ya kan, kalau komunis itu kan warna rakyatnya itu harus kencang ya. Jadi ada People's Republic of China, ya, PRC. Artinya apa? Di Cina itu ada dua kepengurusan. Satu negara tapi dua kepengurusan. Satu yang disebut sebagai Republic of China, satu yang disebut sebagai People's Republic of China. Nah, Republic of China sebenarnya ingin mengatakan bahwa semua adalah wilayah saya, seluruh Cina. Termasuk Taiwan, termasuk yang mainland itu termasuk Cina, gitu kan? Tapi saya kebetulan berkuasanya di Taiwan, kan gitu. Sementara People's Republic of China bilang, enggak, saya ini menguasai semua. Termasuk yang di Taiwan itu bagian dari saya. Kan gitu. Udah, ceritanya kan kayak begitu ya. Dan kita tahu komunis tentu nilai-nilainya, values-nya berbeda dengan negara-negara barat, demokrasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang terus kemudian di Taiwan itu justru dia menganut values karena nasionalis dari negara-negara barat. Ya kan? Udah. Nah, dalam beberapa tahun ke belakang itu setiap ada pemilihan presiden di Republic of China di Taiwan, itu presidennya selalu mengkampanyekan, pokoknya nanti ya kalau saya jadi presiden, kita akan merdeka dari People's Republic of China. Promosi. Iya. Nah, tapi kalau itu terjadi kan berarti ini tindakan separatis. Betul. Ya kan? Dia mau memisahkan diri. Nah, biasanya nanti kapal-kapal Cina, People's Republic of China datang. Bermanuver di sana. Kamu macam-macam kita serang nih. Tapi nggak diserang-serang gitu kan. Awas nih macam-macam diserang gitu. Karena apa? Ternyata Taiwan dapat backingan dari Amerika Serikat. Cina, kamu menyerang, saya ada di belakangnya. Kalau misalnya People's Republic of China kira-kira sebelum tahun 90-an, oke lah. Karena mungkin kekuatan militer mereka belum ada. Tapi sekarang Amerika kalau nyerang, dia berani nyerang lagi kan gitu kan. Dia udah kuat sekarang. Udah kuat. Nah, jadi ini cerita tentang yang saya tadi katakan satu Cina, tapi ada dua kepengurusan. Tapi makanya Cina selalu bilang sama banyak negara, kamu harus pilih, Cina mana yang kamu pilih? One China Policy. Nah, Indonesia kita milih People's Republic of China. Sehingga yang di Republic of China, kita nggak punya perwakilan diplomatik. Itu sejarahnya. Itu sejarahnya, makanya kita punya dulu ada kadin kita lah gitu ya. Tapi itu bukan dianggap sebagai wakil kita diplomatik gitu, bukan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemarin Ketua Kongres Nancy Pelosi kan datang ke Taiwan. Nah, ini siapa di Beijing bilang,
Amerika kamu jangan macam-macam ya. Iya. Kalau itu ketua Kongres kamu datang, itu seolah-olah dia mengendorse bahwa Taiwan kamu bisa merdeka. Betul, betul sekali. Iya kan? Nah, awas kitanya gitu. Iya. Wah, langsung ternyata apa? Memang datang. Wah, itu langsung marah kan? Langsung di sana nembak sana sini. Iya. Ada latihan perang lah Iya. ini dan lain sebagainya. Iya. Nah, saya lihat-lihat ini memang yang sering kali mencari masalah Buat ini gaduh. buat gaduh nih kayaknya Amerika Serikat. Karena waktu di Ukraina, kalau kita bicara Iya. Ukraina, Amerika kan bilang, ya udah masuk aja ke kami kan ke NATO gitu kan. Nah, sekarang Iya. Buat gaduh. ada gerakan separatis kayak gini, malah ya yuk kita endorse gitu. Saya bilang nih, Amerika ini konsistennya di mana ya? Kalau Donbas sama Luhansk separatis, dia marah katanya Iya, ya. betul, betul. Tapi kalau misalnya Taiwan mau pisah katanya, dia juga marah gitu ya. Yang mana yang benar ini kan? itu yang saya katakan, ini lama-lama nih Amerika Serikat nih tidak hanya sekedar sebagai polisi dunia. Kalau polisi dunia kalau ada apa-apa kan langsung datang gitu kan. Tapi juga jadi hakim dunia. Tapi tergantung dari dia, suka-sukanya kira-kira yang mana yang dia pilih gitu. Atau mungkin dia merasa hebat sekali begitu. Dengan NATO-nya mungkin. Iya, nah itulah makanya itu kalau suatu negara itu pasti latar belakang sejarah itu kita harus pahami. Ya, seperti Rusia sering diserang, maka dia seperti ini. Amerika Serikat gitu ya, sering ya kan mendominasi dunia dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Jadi ya seperti kita juga manusia, ya perilaku kita masa kecil itu juga bisa terrefleksi pada waktu kita dewasa kan gitu. Terus kalau menurut Prof ini kan kalau kita lihat tadi Rusia sama Ukraina jadi fisik, Iya. ya dia langsung hajar. Iya. Ini kira-kira kalau Cina ini dengan Taiwan apakah akan kejadian? Karena begini, kalau mandala perangnya ini di Taiwan dekat sekali sama kita kan. Betul. Di situ Filipina, di situ Vietnam, di situ dekat lah sama kita semua. Kira-kira feeling dari profesor tentang China dengan Taiwan ini, apalagi kan China ini udah marah sekali. Amerika dengan sekutunya sudah mulai patroli, Inggris dengan Perancis kan udah patroli di selatan ini. Dia akan benci sekali. Menurut profesor gimana? Apakah akan jadi perang? Terus bagaimana sikap kita bagusnya? Iya. Kalau saya, prediksi saya, ini nggak akan terjadi perang. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi Tidak perang. akan Kenapa? Karena ada ketergantungan dari dua negara ini satu dengan yang lainnya, terutama ekonomi. Ekonomi. Iya, karena apa? Di Cina itu banyak juga perusahaan-perusahaan Taiwan yang berinvestasi di sana. Di China. Di China. Oke. Iya. Dan demikian juga China banyak terbantu dengan semikonduktor yang dibuat di Taiwan. Nah, jadi hal seperti ini nggak mudah nih, terus terang. Memang sih masalah harga diri, mungkin mereka marah dan lain sebagainya. Tapi akhirnya mereka berpikir rasional. Udahlah, nggak usah perang. Ya kan? Apalagi Cina juga tahu, meskipun mereka sudah punya kekuatan yang luar biasa gitu ya, tapi dengan Taiwan di backup oleh Amerika Serikat, ya bukannya tidak mungkin, justru dia bisa perang dunia. Karena apa? Mungkin senjata nuklir akan bermain. Ya walaupun Amerika Serikat kalau digertak senjata nuklir dia mundur juga. Karena Ukraina kan di Rusia, Rusia bilang gini, kalau misalnya ada negara ketiga yang ikut terlibat dalam perang ini, senjata nuklir saya yang akan bicara. Saya mainkan ini. Saya main. Habis itu Joe Biden di depan Kongres mengatakan bahwa kami tidak akan terlibat dalam perang di Ukraina, tapi terlibatnya dalam bentuk uang, dalam memberi senjata, begitu kan? Nah, jadi kelihatannya kalau saya melihat untuk Taiwan dan kemudian Cina, mereka juga realistis, ya masalah ekonomi, masalah kesejahteraan mereka, karena di dalam negeri juga mereka perlu pertumbuhan ekonomi, ya kan? Rakyatnya juga mungkin tidak suka dengan perang, gitu ya. Ya akhirnya mungkin tidak akan terjadi perang itu. Ya. Tapi kalau ketegangan-ketegangan ini pasti akan terjadi. Jalan terus ini. Jalan terus. Tapi China sensitif sekali. Begitu ada sedikit langsung rudalnya nembak kemana-mana gitu. Sensitif sekali dia. Kayaknya ada sesuatu yang dia tidak mau diganggu. Kira-kira gitu, Prof. Ya? Iya. Tetapi itu melakukan tindakan itu kalau menurut saya mereka terukur dalam artian bahwa dia tidak kemudian mau memunculkan perang. Sama kok sama kita sama Cina ya. Terutama di 9 Dash Line claim mereka gitu kan. Mereka boleh
protes sama Indonesia, tapi nggak pernah yang namanya mereka disiplin. Militer mereka digunakan. Maka yang dimunculkan Coast Guard. Coast Guard, betul. Iya kan? Betul. Nah, udah Coast Guard, terus kemudian sekarang ada undang-undang di Cina bahwa Coast Guard itu boleh dipersenjatai dengan persenjataan berat. Apa bedanya sama angkatan perang gitu kan? Tapi kan kami Coast Guard katanya gitu. Pinter juga mereka. Dibuat undang-undang ya, Bro? Dibuat undang-undang. Hubungan di Laut Cina Selatan atau Nine Dot Line tadi, kan di situ ada Vietnam, ada Filipina, ada kita jauh di selatan Indonesia. Apa? Gimana? Hubungan ini mesra nggak sih, Prof? Dari penglihatan Prof atau dari keker Prof antara Cina dengan Vietnam, Filipina, dan lain sebagainya yang dekat-dekat di situ, Prof? Ya. Gimana Nah, hubungan mereka? pertama nih ya, Ya. terkait dengan 9 garis putus. Ya. Ini banyak yang bilang, nih 9 garis putus ini apa gitu kan? Mana koordinatnya? Iya, betul. Tapi selalu Cina mengatakan, ya pokoknya ada di situ. Iya, ya kan? betul, Kita nggak tahu. Kalaupun ada di peta-peta itu kan, apa namanya, rekaan dari Rekaan, ya. para pakar dan lain sebagainya, kira-kira seperti ini. Tapi perlu diingat bahwa ini klaim Cina tidak hanya oleh pemerintahan di Beijing, Ya. PRC, People's Republic of China, tapi sejak ROC, Republic of China. Ya. Jadi mereka bilang bahwa di 9 garis putus ini biasanya tempat para nelayan kita mengambil ikan. Tradisional ya. Traditional fishing ground. Yes, tradisional. Ya, Oke. ini traditional fishing ground. Fishing ground. Mereka bilang. Ya. Nah, jadi ketika kita sudah buat UNCLOS dan lain sebagainya, masyarakat internasional, bahkan Cina juga sebagai pihak, mereka masih mengajukan klaim itu, 9 garis putus itu. Nah, 9 garis putus itu sebenarnya beririsan dengan Vietnam, ya, dengan Filipina, dengan Malaysia, dan itu berkaitan dengan masalah kedaulatan. Nah, sementara dengan Indonesia sebenarnya beririsan, tapi bukan kedaulatan, hak berdaulat Ya. di ZEE kita. ZEE saja. Ya. Tapi sejak awal Ya. Indonesia kita nggak pernah ngakui, Iya. iya kan? Jadi kalau orang bilang, udah kita negosiasi saja sama Apa Cina, yang mau dinegosiasi? apa yang mau dinegosiasi kita nggak pernah ngakui kan gitu. Betul. Nah, jadi ya kan, kalau ada nelayan-nelayan dari Cina yang mereka masuk ke yang menurut versi mereka kan dalam traditional fishing ground, Nine Dash Line itu, oleh kita ditangkapin semua. Betul. Apakah itu ditangkapi oleh KKP, Iya. TNI Angkatan Laut, karena TNI Angkatan Laut punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum kan di ZTE, Betul. atau misalnya oleh Bakamla, ya udah ditangkapin terus kan. Nah, Cina kan marah juga. Protes diplomat ya. Iya, Diprotes. protes, apalagi zaman Bu Susi, Iya. langsung ditenggelamin gitu kan. Tembakin semua. Wah, apalagi disebut-sebut ini kapal Cina gitu Iya. ditenggelamkan kan. Pemerintah Cina protes sama dubes kita. Itu apa perlu lagi kayak begitu? Ya, Ditenggelamkan lagi. Gimana, Prof? ya, bagusnya sih. Tapi kan kebijakan pemerintah mungkin beda gitu ya. Ya sudahlah kalau menurut saya. Tapi yang penting, yang esensi bagi kita adalah kita tidak boleh mengakui 9 garis putus itu. Jangan kita akui ya. Karena Dan apa? Jangan mau berunding ya, Prof ya. Jangan mau berunding. Karena apa? Cina juga nggak mengakui ZEE kita. Iya. Karena Tapi pinternya Cina gini, Pak Is. iya, gimana, Prof? Jadi ketika para pejabat kita bilang, Cina, apa sih 9 garis putus itu? Kita tanya kan? Iya, Prof. Cina nggak jawab. Pak Ali Alatas buat surat. Apa yang Anda maksud 9 garis putus? Nggak dijawab. Cuman mereka menjawabnya gini, Indonesia, jangan khawatir. Kedaulatan kamu di Natuna, kita hormati. Saya bilang, ini kayak lawyer gitu kan. Kenapa? Yang ditanya tuh hak berdaulat, bukan kedaulatan gitu kan. Kalau kedaulatannya 12 mil, Betul. memang itu nggak ada masalah. Iya. Yang masalah itu hak berdaulat. Berdaulat. Tapi pinternya Cina, we don't have any problem with your sovereignty. We respect your sovereignty over Natuna Island. Iya, Prof. Tapi kan questionnya is not sovereignty gitu ya, bukan isu kedaulatan. The issue is on sovereign rights gitu. Hak berdaulat gitu kan. Itu yang nggak pernah dijawab. Gimana ada pengaruh 12 mil? Iya. Tapi pemerintah kita juga pintar juga. Kopoh gitu ya. Kopohnya apa? Kemarin kan kita kasih konsesi ke Premier Oil untuk cari gas gitu kan di Natuna Utara, di landas kontinen tapi kan Cina protes. Ya kan? Wah, macam-macam loh kapal-kapal ini. Pintarnya pemerintah, cuekin aja, terus aja kan. Dia bilang tidak ada masalah, begitu kita mau di sana dia marah ya. Dia marah kan gitu kan. Nah, itu. Dan satu lagi marahnya. Iya, gimana Pak Is? Iya, Pak. Ini kan kita punya masalah nih dengan Vietnam. Garis landas kontinen sama zona ekonomi eksklusif. Nah, landas kontinen udah kita sepakati. Nah, ZEE yang masih belum sepakati, maka seringkali nih
otoritas kita bilang, kapal-kapal nelayan Vietnam masuk ke kita, ditangkap gitu ya. Atau kalau sebaliknya sih enggak ya. Kapal nelayan kita kayaknya nggak bisa sampai ke menjorok belum jauh ke sana. Terlalu gitu jauh. Terlalu jauh. Nah, selalu kan yang tangkepin yang kapal-kapal dari nelayan Cina. Ya, adalah protes-protes itu. Nah, untuk menghindari itu, Indonesia sama Vietnam bilang, udah kita berunding. Dan ini berunding udah lama nih. Mungkin sebentar lagi udah mulai sampai. Ya kan, sampai pada kesepakatan. Tapi tahu nggak yang marah siapa? Cina. Loh, apa hubungannya? Nah, karena batas itu ternyata ada di 9 garis putus mereka. Berarti kalau Indonesia dengan Vietnam menyepakati, berarti sama aja kamu tidak mengakui saya dong. Iya. Jadi diplomasinya hebat ini. Narasinya hebat ya ini. Narasinya hebat. Berarti kalau begitu begini, Prof. Ini kan sebenarnya tugas ini kan berada di tangan Kemlu kita. Bu Menteri kita yang hebat ini. Gimana kira-kira apa yang sudah diperbuat Bu Menteri kita? Karena kalau saya lihat, kalau di buku jurnal itu saya selalu baca. Kan itu selalu ada laporan triwulanan Kemlu segala macam. Saya baca. Selalu berkomitmen yang tadi saya katakan, kita bebas memilih teman siapa saja. Kita aktif supaya negara kita ini tetap ekonominya sejahtera dan damai. Apakah kita bisa damai terus dengan China kalau menurut Prof? Itu jurnal saya baca. Berarti sudah bekerja. Tapi menurut Prof sebagai akademisi, gimana kira-kira, Prof? Saya kira gini, kita juga tentu kalau udah bicara soal diplomasi, kita nggak bisa main menang-menangan. Saya sih setuju ya, seperti itu ya. Tetapi juga kita harus ingat bahwa kita harus selalu dapat untung juga, gitu kan? Jangan sampai kita nggak mau keras-kerasan, tapi kita rugi terus gitu. Itu udah nggak benar. Nah, saya melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ibu Menlu sudah bagus. Misalnya saja memfasilitasi ketika Bapak Presiden berkunjung, isunya apa sih sebenarnya? Apa yang harus diangkat oleh Bapak Presiden? Tadi soal krisis pangan, ya kan? Mungkin di sana sini masukan dari yang bawah gitu ya. Udah kita ikut ke sana gitu kan? Nah ini yang harus dijaga juga ya. Tapi ya kalau saya sih, kalau sebagai akademisi, kalau misalnya salah, seperti resolusi itu, ya saya teriak-teriak, saya bilang, jangan, tulis gitu. di Kompas. Seperti itu. Iya, Bro. Ada satu yang menarik, Bro. Katakanlah ini, saya juga coba flashback dikit. Masalah kita punya Sipadan dan Ligitan. Dulu itu kan kita status quo terus. Saya masih ingat, zaman-zaman saya masih aktif, kita suka patroli. Betul. Udahlah, kita cuma jurnal, tanggal sekian, koordinat sekian, kita lewat. Hanya sebatas itu aja, karena kita biarlah status quo. Nah, begitu kita ajukan atau kita terima dengan Malaysia, kita kan kalah akhirnya. Akhirnya berubahlah semuanya, Bro. Nah, kita kalah, ini sejarah. Kita kalah, mungkin kita kurang menyiapkan diri. Banyaklah poin-poinnya itu udah masa lalu kita. Nah, untuk Laut Cina Selatan yang 9 dot line tadi itu, apakah kita perlu berunding? Katanya tadi tidak perlu, karena kita merasa itu kita tidak ada masalah di sana. Betul. Nah, berarti kita biarkan aja kalau itu semuanya ribut-ribut, biarkan aja begitu, Prof. Gimana, Prof? Jadi kenapa waktu masa muda Pak Is selalu patroli? Karena sebuah negara kalau kita mengklaim, jangan cuma di peta aja. Betul. Tapi harus dalam kenyataan. Dalam kenyataan itu apa? Misalnya ada patroli. Ya, satu. Yang kedua, banjiri dengan nelayan-nelayan kita. Itu yang dilakukan oleh Cina. Makanya dia kan buat 9 garis putus. Bertumpang tindih nih sama ZEE kita. Dia kirim terus. Mau ditangkepin 100 orang dikirim lagi. 100 lagi tangkap, kirim lagi. Akhirnya kita yang kehabisan bensin. Iya kan? Nah jadi kalau seperti ini memang kita nggak usah berunding. Tapi apa yang kita harus lakukan? Banjiri ya, Bro. Dengan nelayan-nelayan kita. Karena apa? Yang kita perebutkan di ZEE itu bukan teritorial ya, tapi sumber daya alam yang ada di situ. Ya, sumber daya alam, ikan, gas. Nah, ini yang harus pemerintah bilang kita banjiri. Nah, masalahnya banjirnya gimana? Jadi waktu kita sempat rame dengan Cina, waktu itu Bapak Presiden buat rapat di KRI Imam Bonjol, yang menunjukkan bahwa Cina, kita boleh sahabat. Ya. Semua adalah teman. Tapi kalau sampai kedaulatan, hak berdaulatan kita kamu ganggu, saya ada di depan. Nah, itu kan waktu itu Bapak Presiden kayak begitu ya. Betul sekali. 2000 berapa itu ya? 15 atau berapa ya? Pokoknya pas baru-baru awal-awal jadi presiden. Awal-awal jadi presiden. Ya kan, sampai Filipina bilang, "Wah, hebat nih Indonesia." Rakyat Filipina, mana presiden kita kok nggak kayak begitu kan? Nah,
waktu itu Bapak Presiden memutuskan di rapat ratas di KRI Mambonjol itu, kalau saya tidak salah, memerintahkan ke Ibu Susi, banjiri kapal nelayan dan kemudian migas. Pak Sudirman Said waktu itu jadi menterinya, kasih konsesi dan lain sebagainya. Nah, sayangnya para nelayan yang membanjiri itu bukan dari Natuna, karena kapal dari Natuna kecil-kecil semuanya, betul. Akhirnya dari Pantura. Tapi kalau Pantura terlalu jauh, biaya operasional besar sekali. Dilawankan sama Cina yang disubsidi semua. Betul, mungkin nelayan-nelayannya juga dibayarin, milisi-milisi yang dibayarin gajinya. Jadi nggak mungkin. Berarti kalau gitu kita perlu buat taktik strategi begini. Nah itu makanya Kepala Bakamla Pak Kurnia bilang, Aan Kurnia, Kurnia bilang, udah yang komcat-komcat itu kalau bisa anak-anak nelayan yang kemudian kita bawa ke sana. Sudah berjalan belum kira-kira? Nah saya nggak tahu. Tapi itu ide bagus, satu. Yang kedua, biarkan nelayan-nelayan Natuna. Tapi dibantu dong dengan kapal-kapal. Dikasih, misalnya pemerintah kasih subsidi, ya kan? Ya contoh Cina aja. Iya kan? Jadi atau misalnya fridge-nya apa namanya? Kalau nangkap ikan tuh kan harus di fresh room-nya apa itu? Freezernya, ya kan? Kalau enggak nanti busuk udah 2-3 hari nih berangkat sampai ini kan. Jadi harus ada kayak begitu. Nah, ini dibanjiri. Ya, sehingga kita bisa benar-benar mengeksploitasi sumber daya alam. Walaupun banyak ada yang bilang sama saya, Prof, lingkungan siapa yang mikirin lingkungan? Nah itu saya kira. Tunggu dulu. Yang penting ini dulu kita bilang, ya kan? Lingkungan penting saya bilang, ya karena kan kalau dikuras sama dua-duanya kan untuk sustainability-nya nggak bagus ya. Tapi kita tahu, kita ada masalah di situ. Nah, tetapi menurut saya itu yang harusnya dilakukan. Jangan cuman sekedar menangkap ikan terus. Ya kan? Banjiri, Prof. Ya? Banjiri satu. Kedua, memang lakukan operasi, ya kan? Kalau misalnya itu tetap ditangkap-tangkapin. Dan ketiga, bagus juga nih kalau misalnya Indonesia sama Vietnam buat kesepakatan tentang ZEE, kita mau tahu marahnya Cina kayak apa. Tapi ya kita harus antisipasi. Jangan-jangan nanti pinjaman dari Cina nggak boleh lagi. Berarti Kemlu kita perlu sama Kemlu sana ya? Agak diskusi ya, Prof. Betul. Jadi kalau kita sih, kalau menurut saya, kita harus bilang bahwa Cina, kamu jangan lupa loh. Kamu butuh Indonesia juga. Pangsa pasar kita gede, Pak. Iya kan, untuk produk-produk dari Cina. Belum lagi sumber daya alam kita, kayak nikel dan lain sebagainya. Kan banyak perusahaan-perusahaan yang bangun smelter dari Cina ya, bangun smelter di Indonesia. Mereka butuh, ya kan? Kalau misalnya kita berpikir cuma hutang aja, ya pastilah kita merasa tergantung gitu kan. Tapi ingat, kita bisa ingatkan, kamu banyak investasi di Indonesia, kamu butuh pangsa pasar Indonesia. Jadi jangan kamu juga main sok-sokan kayak begitu. Nah itu. Kita negara besar ya, Prof. Negara besar. Ini yang menarik lagi, Prof. Kan akhir-akhir ini kan buat apa itu? AUKUS atau apa itu Amerika itu? Iya. Ribut lagi Cinanya, marah besar lagi. Iya. Australia mau buat kapal selam nuklir lah, apalah segala macam itu. Ribut lagi dia. Kenapa Indonesia nggak protes katanya? Gimana menurut Prof ini? Iya, jadi pertama ya, saya juga kurang sepakat tuh adanya AUKUS. AUKUS itu, Prof. Ya, kalau mereka punya fakta sih nggak apa-apa. Yang saya kurang sepakat adalah mengintroduce tenaga nuklir untuk kapal selamnya. Betul. Orang bilang, ya tapi kan cuma tenaga kapal selam, bukan persenjataannya. Memangnya kapal selamnya nggak bisa jadi senjata juga kan? Lebih bahaya lagi. Kayak misalnya Jepang kamikaze gitu kan, wah pesawatnya langsung nabrak gini kan? Kan bisa aja kalau misalnya terjadi kayak begitu. Kalau misalnya perang ya, walaupun orang bilang oh nggak mungkin lah segala macam-macam ya. Oke lah, terlepas dari itu. Yang kedua adalah kita ini di ASEAN sudah sepakat ada yang disebut sebagai SOFAN. SOFAN itu suatu kawasan yang bebas dari nuklir. Ya kan? Nah, ini kapal-kapal ini kalau misalnya masuk kan sama aja ini. Yang ketiga, ada yang namanya Non-Proliferation Treaty. Jadi negara yang punya senjata nuklir itu dilarang mendiseminasi pengetahuan senjatanya ke negara yang tidak memiliki. Nah, Australia kan nggak punya. Kenapa sekarang kemudian Australia mau dikasih? Nah, di situ kita tegas nih pemerintah Indonesia, kita nggak mau, kita nggak setuju. Sudah ada protes Kemlu kita mungkin sana? Kalau saya tidak salah ada, sudah ada. Okay. Bahkan kita buat aturan juga bahwa ini nggak boleh masuk ke situ, ya. Tapi mungkin kan Amerika, Inggris dan Australia bilang siapalah Indonesia, ya kan? Tapi kan kita tahu Cina kan marah. Ya betul, marah. Ya, saya bilang udahlah, kalau udah kayak begini, boleh juga kita agak genit-genit.
Kita bilang, saya kalau nggak macam-macam, Sektor. saya ke Cina loh ya. Oh, demi Indonesia kan. bargaining position kita tinggi dong berarti, Prof, ya? Persis sekali. Oke, Itu Prof. makanya saya bilang, Iya. ini politik bebas luar negeri, politik luar negeri bebas aktif Aktif kita. ini. Ini bagus sekali. Oke. Untuk apa? Mengabdi pada kepentingan nasional kita. Oke, ini Ujungnya adalah kita. ini zaman Soekarno nih kalau Oh Asia Afrika iya, nih kalau nggak iya. salah. Jadi Tahun berapa itu? Tahun 55 kalau nggak ya, salah, Prof, ya? Bung Hatta memunculkan ide ini dalam tulisan beliau Iya, iya. di antara dua karang. Iya. Jadi kalau kita benar-benar menghayati filosofi ini, Iya. ya tentu juga Bung Karno yang Iya. memunculkan ini kan. Iya. Ternyata apa? Ini sangat menguntungkan Indonesia. Bebas aktif ya. Bebas aktif. Aktif. Artinya kita nggak perlu berpihak ke sana, berpihak ke sini. Iya. Tapi kadang-kadang ya kita boleh pihak ke sana, bisa juga pihak ke Yang sini. kan. menguntungkan Yang rakyat ya. menguntungkan rakyat kita, Oke, kemaslahatan. oke. Iya, Dan kita harus proaktif. Iya. Kita harus hadir dalam kancah percaturan dunia ini. Iya. Hadir. Karena apa? Kita ini terus terang selalu diperhitungkan. Iya. Kita jadi juru kunci. Ya, ibaratnya gini. Kalau misalnya Cina ingin Iya. bahwa Indonesia jadi sekutu mereka. Iya. Kalau Indonesia jatuh, semua itu gampang. Betul. Tapi Amerika Serikat juga kepingin Indonesia jadi sekutu mereka. Karena apa? Kalau udah jadi sekutu, yang lainnya gampang. Iya kan? Sementara kan kita di tengah-tengah. Iya. Kita bilang, kamu ngasih apa ke saya? Kamu ngasih apa ke saya? Invest Terima dulu. aja dua-duanya. Invest dulu. gitu. Iya. Invest dulu. Ibaratnya kayak ini katanya, pas menjelang pemilu, Pemilu. masa lalu tuh katanya ada serangan fajar. Oh. Katanya, wah ngasih duit. Katanya rakyat bilang yang cerdas katanya, terima duitnya. Pilihan itu tergantung nurani. Katanya. Bro, kalau gitu ada kalimat begini, Prof. Saya juga baca nih, Prof, dari laporan-laporan dari jurnal-jurnal. Iya. Jadi sebenarnya ada ketakutan dari Amerika dan sekutunya itu masalah kekuatan senjata ini, nuklir dan sebagainya. Makanya Australia ini juga dipersiapkan atau ada juga kekhawatiran dari Australia ini terhadap China yang begitu dekat dengan mereka. Makanya dia menyiapkan diri. Nah, dia menyiapkan diri. Ada kesan di jurnal itu, dia ini untuk mempertahankan diri atau menjaga keseimbangan. Gimana menurut Prof? Ini kan kalimat-kalimat jaga keseimbangan, menjaga diri. Tapi niatnya buat nuklir juga. Menurut Prof gimana? Apa kalimat itu benar nggak itu kira-kira? Nggak gini. Kalau saya lihat ya, dominasi Cina memang belakangan ini terasa sekali. Ya. Dan itu tidak hanya ekonomi. Ya. Bayangkan kalau ekonomi ya, banyak perusahaan-perusahaan ya peternakan sapi dan lain sebagainya itu dibeli oleh Cina, BUMN-nya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya ada ekspor dari Australia ke Cina, itu sebenarnya pemiliknya juga Cina juga kan, gitu kan? Pinternya mereka kayak sudah begitu. Dikuasain Udah ekonomi dikuasai. Iya, sudah dikuasai seperti itu. Sehingga juga dari Australia, ya mereka juga khawatir juga. Jadi jangan kita anggap bahwa ini hanya fenomena yang misalnya ada di Indonesia, tapi di semua negara ada nih kejadian kayak begini. Nah, itu dari segi ekonominya. Belum lagi Cina itu dia tidak akan seperti Amerika Serikat menjadi polisi dunia. Tetapi kalau misalnya secara ekonomi terganggu, militernya nggak segan-segan untuk dikerahkan, ya kan? Maka yang dikhawatirkan itu adalah kepentingan misalnya Cina di 9 garis putus. Itu untuk apa sih? Untuk sumber daya alam. Pak Is bisa bayangkan nggak? 1,4 miliar orang. Iya, sebegitu banyak. Sebegitu banyak. Kita cuma 270 juta, 270 juta kan? Iya. Mereka 1,4 miliar. Belum lagi mereka juga perlu lapangan pekerjaan sampai angkatan kerjanya itu 780 juta orang. Kita berapa? Ya kan? Memikirkan kayak begitu. Kalau misalnya pemerintahnya ini tidak kelihatannya agresif dan didukung sama angkatan bersenjata mereka, wah bisa habis dia. Maka dia harus agresif. Nah ini yang agresif itu yang tentu dilihat dari negara-negara lain sebagai wah ini mau mendominasi, ya kan? Tapi kebutuhan itu. Nah tapi kan kita juga bilang kami pun di Indonesia juga ada masalah, lapangan pekerjaan yang kami harus buka, ya kan? Lalu kemudian juga kami butuh berbagai hal, ya kan, untuk kemajuan dari negeri ini. Nah di situ kelihatannya ada friksi, ada benturan-benturan itu. Itu nggak dengan Indonesia, dengan Australia iya, dengan ini. Nah ini yang dan ini yang lebih mengerikan kalau misalnya sebelum tahun 90-an lah gitu ya. Itu Cina militernya udahlah, memang kelihatannya banyak tapi gampang lah ini. Tapi kalau sekarang kan
Di Cina itu yang dijual ke berbagai negara itu nggak hanya barang kelontong seperti dulu, Betul. tapi teknologi-teknologi tinggi Iya, loh. senjata, kapal selam Betul, jual semua dia sekarang. betul, betul. Betul. Dan ada satu lagi, Bro. Itu saya kan tadi saya baca juga di jurnal-jurnal itu. Waspada, Australia mungkin saja dia juga akan menakut-nakutin Indonesia. Ditambah lagi katanya, Prof. Kebetulan saya waktu masih aktif saya datang tuh ke sana ngelihat marinirnya ada berapa. Dulu Oh masih iya, sedikit. iya, Dulu iya, masih iya. sedikit. Sekarang udah Amerika 2000, ya, sekarang marinir udah ya. 2.500. 2.500. Apa ada pengaruhnya menurut pandangan keker dari Prof? Gimana kira-kira, Prof? Ya pastilah. Ada pengaruhnya, Prof. Ada pengaruhnya karena seperti saya katakan Amerika Serikat ini kan mau jadi polisi dunia. Iya. Dan kalau jadi polisi dunia dia harus punya pangkalan yang Di ada di mana-mana. Di mana-mana. Iya kan, kalau misalnya semua dari Amerika kan Terlalu jauh. mobilisasi itu kan terlalu jauh. Iya. Nah, memang mereka selama ini ada di kapal induk, bersandar begitu kan. Tapi sekarang ada pangkalan, jadi menetap di situ. Betul. Ya, nanti ada rotasi kalau Rotasi, personilnya dan lain betul. sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita bertanya-tanya, apakah ancaman itu udah sampai di sana? Karena memang negara-negara Pasifik banyak yang didominasi oleh Cina. Ya. Jadi infrastruktur dibangunkan Cina ini dan sebagainya. Dan bukannya tidak mungkin nantinya Cina punya pangkalan-pangkalan militer juga di sana. Ya. Gitu kan? Memang sih Cina tuh nggak seperti Amerika Serikat mau jadi polisi dunia terus kemudian punya projection power di mana-mana begitu ya. Cina yang penting adalah dari sisi ekonominya. Dari sisi ekonomi. Ya. Nah, maka waktu kemarin perang Ukraina itu, ya kan pasokan dari Eropa ke Rusia kan di stop karena di embargo dan lain sebagainya. Cina bilang saya masuk deh. Ya. Dia beli murah. Dia beli murah. Sama satu lagi nih. Saya waktu ke sana, Prof. Ini kebetulan saya juga kan saksi sejarah juga. Saya datang ke sana. Itu saya tanya dengan komandannya. Dia bilang begini, kami untuk disaster katanya. Kami adalah quick response untuk disaster kalau ada apa-apa. Bisa percayakah kita itu, Prof? Saya sih enggak. Enggak percaya ya? Saya nggak percaya. Oke, Prof. Pertama kalau disaster, kenapa harus marinir gitu kan? Yang diturunkan gitu kan? Kan bisa aja nggak harus marinir kalau misalnya disaster gitu kan? Kalau marinir kan istilahnya special force gitu kan? Jadi kan anehnya di situ. Yang kedua juga jumlahnya besar juga loh itu. Besar, 2.500. 2.500. Dan saya nggak tahu ya, kita belum pernah lihat. Saya sendiri nggak pernah lihat peralatan-peralatan militer yang mereka pakai gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk disaster kan nggak canggih-canggih bener gitu kan. Saya waktu ke sana tuh saya lihat truk mereka ada, barak mereka ada, bagus. Bagus, tapi untuk senjata strategis sih nggak ada. Nggak ada. Jadi baru hanya senjata perorangan semuanya. Saya lihat sama hanya bantuan tembakan. Saya lihat. Biasanya kan kalau awal-awal kayak gitu, lama-lama piling up gitu. Oke, Prof. Jadi kembali lagi ke si China kita ini, Prof. Misalnya kejadian lah perang itu mereka, Prof. Dampak ekonomi kayak ke kita apa sih kira-kira? Wah, besar kalau itu. Banyak sekali. Banyak. Karena kita tahu ya, dari Cina itu, mulai dari barang kelontong sampai teknologi tinggi. Barang kelontong? Iya. Mohon maaf, pakaian dalam aja. Itu made in China. China sekarang semua. Iya. Ya, kadang-kadang buah-buahan dari China. Ya, kalau buah udah otomatis lagi. Iya. Belum lagi tekstil nih. Batik-batik itu juga made in China. Ya. Belum lagi kan kereta cepat lah, atau pembangunan smelter mungkin. Betul. Nah, kalau misalnya terjadi perang di Cina dengan Taiwan lah, itu dampaknya pasti udah kerasa betul ke kita, langsung gitu. Kalau misalnya di mana Eropa, Ukraina, ya mungkin kita bisa cari dari tempat lain dan lain sebagainya. Walaupun kan terdampak juga nih, katanya Indomie jadi naik gitu ya, minyak goreng jadi langka begitu kan. Nah, tapi kalau misalnya itu di Cina, karena itu dekat proximity-nya dengan kita, dan kita punya ketergantungan yang sangat tinggi, akan terdampak. Yang berikutnya adalah, kan banyak juga nih, kayak nikel yang sudah diolah ke Cina kan gitu kan. Artinya pendapatan kita juga akan bisa terdampak. Nah ini ya kalau ahli ekonomi mungkin akan menganggap bahwa ini bisa dimulainya inflasi nih yang gila-gilaan. Ya, nah itu yang disinilah pentingnya menurut saya kita Indonesia harus tidak berpihak, ya, tapi harus bisa memberikan solusi-solusi. Sebaiknya seperti apa supaya perdamaian itu terjaga. Ya, dalam konteks misalnya Amerika Serikat, Cina dengan Taiwan misalnya, Amerika Serikat tadi situ, kita harus juga ngomong sama Amerika Serikat.
Ya, kamu jangan buat gara-gara deh. Ya kan, kalau Anda buat gara-gara nanti rame, ya kamu jauh sih sana nggak apa-apa. Kami ini yang kena gitu kan. Nah, kira-kira itu. Nah, Eropa kan digituin juga. Iya, betul. Kamu buat gara-gara Amerika jauh nggak kena. Kami yang kedinginan Jerman gitu. ini sekarang sedih Jerman banget, Jerman sedih. Nah, sekarang ada kan kita PR kita yang besar nih sekarang, Prof. G20 November. Iya. Gimana iya. menurut Profesor? Nah, Itu kan di situ kepala negara hadir, semua hadir. Iya. Apakah ada walkout nanti atau bagaimana menurut pandangan Prof? jadi pertama, Iya, Prof. saya berharap bahwa pertemuan G20 ini benar-benar dihadiri oleh kepala pemerintahan dan kepala negara. Iya. Dan Bapak Presiden ketika kemarin ke Jerman ketemu sama petinggi-petinggi dari G7 Iya. ke Rusia, Ukraina, itu sebenarnya juga di samping Iya. menyampaikan bahwa perang itu akan berakibat pada krisis pangan gitu ya, menyampaikan undangan Iya. secara khusus. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita sebagai tuan rumah, Iya. kita nggak cuma kirim surat gitu aja, Iya. tetapi menghadirkan muka Iya. untuk berbicara sama mereka. Iya. Mohon hadir. Dan waktu itu sih Boris Johnson dari Inggris Iya. juga mengatakan bahwa kami akan hadir gitu kan. Karena apa? Sebelum Bapak Presiden datang, kan udah main boikot-boikotan. Boykot ekonomi di sana. Kalau Rusia datang nanti kami Iya, nggak datang. Oh betul. gini-begini. Dan udah pernah walkout sekali. Ada yang walk out Betul waktu sekali. di Amerika Iya, ya, Amerika di walk walk out kayak Iya. begitu. Nah, jadi itu yang kita tidak inginkan. Kemarin ini karena Perdana Menteri di Australia sudah berubah, Ya. Perdana Menteri yang baru mengatakan bahwa kami akan datang. Akan datang. Ya, Rusia juga mengatakan Presiden Putin akan datang. Nah, harapan saya kalau datang, memang akan bicara soal agenda yang sudah dijadwalkan. Tetapi kalau bisa, Indonesia, kita memfasilitasi agar kepala negara, kepala pemerintahan, terutama yang terdampak dengan perang Ukraina ini, untuk bisa duduk bersama. Untuk kita bisa bicara. Itu tugas siapa, Prof? Nah, Kemlu kita? Iya, Kemlu kita. Oke, Kemlu Ya, kita ya. Kemlu kita Ya. memfasilitasi hal itu supaya Oke. bagaimana caranya terjadi. Ya. Nanti Kemlu akan menyampaikan kepada Bapak Presiden, nanti Bapak Presiden yang ngomong. Ya. Ya kan, bisa nggak kita ketemu sebentar. Ya. Kita bicara nih, gimana nih, apa namanya, bisa benar-benar Geopolitik membuktikan. dunia ini mau diapakan ini? mau diapakan. nih, Prof ya? Jangan sampai Iya. dunia ini perekonomiannya mengalami stagflasi karena apa? Perang ini Iya. yang nggak selesai-selesai. Iya, betul, Prof. Ya kan? Betul, Karena kan betul. sekarang ini Bapak Presiden udah ngomong loh, Iya. bahwa perang itu ujungnya adalah masalah ego. Ego. Sekarang Betul. ini kalau Rusia disuruh berhenti, dia bilang atas dasar apa saya berhenti? Iya. Iya kan? Dia istilahnya kalau di angkatan udara itu point of no return. Ya, Kalau udah terbang, no return. nggak ada no return, nggak balik lagi, udah sampai titik tertentu ya, harus sampai mendarat Oke. ini kan. Oke. Jadi kalau misalnya untuk Rusia, apa alasannya? Apa saya diminta kayak Amerika Serikat di Afghanistan, Ya. tiba-tiba keluar begitu aja? Kan dia nggak mau safe facing kan? Ya. Dia nggak mau. Ya. Tapi Ukraina juga, saya nggak bisa terima kalau saya disuruh nyerah sama Rusia. Ya. Ya kan, saya masih punya harga diri. Ya. Yang tadinya Rusia berharap Zelensky diburu, Ya. pasukan Rusia akan disambut besar-besaran di Ukraina gitu ya sama rakyatnya. Tapi nggak, malah dilawan lagi sama. Tidak menjadi kenyataan. Tidak menjadi kenyataan. Nah, hal-hal yang seperti ini, Oke. itu yang harusnya dibicarakan. Gimana caranya? Berarti Kemlu kita ini harusnya apa dong? Safari dong kepada negara-negara yang lagi berseteru ini ya. Prof, Betul. ya? Jadi selain Kemlunya Safari, kan Ya. kita punya perwakilan-perwakilan. Oke. Kepala-kepala perwakilan Ya. kita harusnya diminta oleh Kemlu Ya. untuk proaktif mencari tahu. Dubes kita ya. Dubes-dubes di kita. sana, ya? Iya, jadi Oke. dubes-dubes kita Ya. yang katakanlah negara-negara yang punya singgungan dengan isu ini, Ya. itu harus ketemu sama Kemlu setempat. Kira-kira apa isunya? Apa opsi-opsinya? Bisa nggak dibuat kayak begini? Ya. Itu yang nanti harus dilaporkan ke Pejambon. Ya. Nanti biar Pejambon yang merumuskan kebijakannya seperti apa ketika G20 ini berlangsung. Berarti kunci keberhasilan ini ada di Bali nanti ya, Prof ya. Betul Indonesia sekali. nih, Prof ya. Betul sekali. Oke. Terus Dan ini momentum momentum iya. kita bisa merangkul dunia ini atau bagaimana, Prof ya? Kita harus Iya. tunjukkan. Di jurnal saya baca begini, Prof. Ini menarik juga. Katanya kalau Ukraina datang, Mm-mm. dia hanya sebagai undangan. Mm-mm. Dia tidak akan berbicara sesuatu. Itu bagaimana menurut pendapat Profesor? Iya, jadi Gimana? gini, tentu yang diundang, Ya. wajib diundang, itu adalah mereka-mereka yang jadi anggota. Oke. Tetapi tuan rumah Ya. boleh mengundang Ya. mereka-mereka yang bukan dari G20. anggota G20. G20. Oke. Dan mereka diberi kesempatan untuk bicara. Ya.
gitu kan? Sama seperti waktu di Italia kemarin itu dari Singapura. Ya. Nah, karena Singapura negara kecil tapi kan punya kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa. Nanti bisa Dikasih bicara di sana. dikasih bicara. Oke. Nah, ini sebenarnya idenya eh, kita mengundang juga Ukraina, ya kan? Kita berharap gini, kita mengundang Ukraina dengan catatan negara-negara sekutu Amerika Serikat CS, dia pertama tidak hadir, jadi mereka akan hadir. Kan kita udah ngundang, Betul. ya kan? Nah, jadi hadir. Nah, yang kedua, kalaupun nanti ada walkout, ya silakanlah. Tapi yang penting hadir. Untuk apa? Untuk bisa ketemu. Betul. Ya kan? Nah, nanti di situ mungkin ada pertemuan, mungkin diawali dengan Ukraina Rusia. Bisa nggak mereka ketemu? Kalau Ukraina Rusia ini bisa ketemu, nah nanti agak diperluas, ya kan? Dengan Amerika Serikat CS. Nah, tapi ingat juga nih, Rusia sekarang udah punya sekondan nih, Cina. Karena Xi Jinping akan ketemu sama, sudah ketemu mungkin sudah ketemu ya sama Presiden Putin. Putin. Patroli bersama sekarang. Udah patroli bersama. itu ya, Cina tuh pinternya kayak begitu tuh. Cina, dia boleh tersinggung sama Amerika Serikat karena Nancy Pelosi datang. Ya, tapi kan dia nggak nyerang kan? Nggak nyerang. Dia latihan-latihan kan? Tapi dia buat Amerika marah. Caranya gimana? Datang ke Rusia. Amerika bilang, ini ada apa maksudnya ini? Datang dan patroli bersama. Patroli bersama. Nah, itu Pak Is. Itu makanya. Saya baca di jurnal semua itu. Wow, hebat ini. Itu kalau misalnya bermain kayak begini, kecerdasan harus lebih 10 kali lebih hebat dari partai-partai politik yang ada di Indonesia gitu kan. Kalau saya lihat partai-partai politik pintar-pintar juga mereka kan, main caturnya tuh udah hebat ya gitu ya. Tapi di Indonesia. Di Indonesia, ini di luar negeri nih. Berarti ini kuncinya ini di menteri kita ya. Betul. Menteri luar negeri dengan dubes-dubesnya. Betul. Gitu, Prof. Betul. Ya. Terus ada satu lagi, Prof, yang saya mau nanyakan tentang ini, Prof. Masalah G20 ini kira-kira keberhasilan Ukraina harus datang dan bicara bagaimana dari Kemlu kita ini? Ya. Diagendakan dia, karena kan dia agak ada agenda dia untuk speech. Ya, nanti kita agendakan. Ya. Nanti sebenarnya gini, ada agenda tuan rumah memberi kesempatan kepada pihak yang diundang untuk bicara. Kita kan tuan rumah soalnya. Kita kan? tuan rumah. Dan kita kan sudah mengundang Ukraina. Nah, cuman kita belum bisa memastikan, kemarin itu kan udah diundang, tapi kalau saya nggak salah Presiden Zelensky, ya sudah saya nanti datang tapi secara virtual gitu kan. Virtual. Iya, kita kepinginnya beliau datang ke langsung di Jakarta, di Bali, ya kan, secara fisik. Nah, nanti beliau bisa menyampaikan ya concern beliau dan lain sebagainya, silakan. Nah, nanti setelah itu baru pertemuan sampingannya, sideline-nya, nanti Rusia dengan siapa? Ukraina. Ketemu, coba deh ketemuin. Kira-kira seperti apa? Ya informal meeting. Informal meeting, ya kan? Tapi paling enggak mungkin akan tercatat dalam sejarah. Setelah perang, pertama kali Putin dan Zelensky ketemu adalah di Bali. Di Bali ya, Prof ya. Di Indonesia. Karena kemarin yang sama Turki itu nggak berhasil ketemu. Nggak berhasil. Cuman ini delegasinya saja, ya wakil-wakilnya. Memang Zelensky udah bilang, saya ketemu sama Presiden Putin. Tapi Presiden Putin masih belum nanggepin. Mintanya kalau saya nggak salah di Israel atau di mana itu? Minta ketemu dia baru mau datang katanya itu, Bro. Oh, jauh banget ya. Ada apa? Dia sampai lihat Israel gitu, Bro. Iya. Sebenarnya saya tuh nggak tahu persis ya, tapi dua hal. Ternyata di Ukraina itu banyak juga keturunan dari Yahudi, dan kemudian kalau saya nggak salah Presiden Zelensky itu juga ada bagiannya Yahudinya. Jadi ada di situ, terus kemudian mungkin juga Israel punya juga kedekatan juga sama Rusia sehingga mereka bisa ketemu di sana. Oke, Bro. Terus ini, Bro, saya ingat sekali itu Margaret Thatcher, tau. Dulu kita pernah ketemu juga, Prof, berapa tahun yang lalu bicara ini. Itu dikatakan bahwa kami menciptakan, pertama sekali kan mereka itu menciptakan kapal selam nuklir yang terbesar gitu. Kami membuat ini untuk perdamaian dunia. Apakah itu hanya aja kalau Inggris mungkin benar-benar, tapi kalau negara-negara lain menurut Prof gimana, Prof?
Ya kalau sekarang sih ya memang kayak begitu harusnya. Harusnya, Prof, Seharusnya ya. iya. Harusnya, Karena yang Prof, saya ya. bilang bahwa Ya. perang agresi udah nggak boleh Nggak lagi. boleh, Prof, ya. Nggak Sesuai boleh. dengan PBB itu ya, Prof, PBB, ya. iya. Oke, Prof, ya. Jadi semua itu dalam konteks defense. Iya, Prof. Tapi ya harus hati-hati. Ya. Apa bedanya antara perang agresi dengan yang namanya anticipatory Oke. self defense? Ya. Ya kan? Karena kalau misalnya anticipatory itu kalau ada kita serang duluan kan? Ya. Bagaimana kita duga ada, ternyata nggak ada. Ya. Kayak Amerika Serikat. Salah. Kayak Irak ya kan? Salah deh. Mana ini apa namanya yang senjata pemusnah massal itu kan? Datanya WMD. Datanya salah. Iya kan kalau misalnya Iya. udah diserang, Iya. presidennya udah diturunin, wah nggak ada kan? Malu kan sebenarnya. Iya. Makanya itu di sini pentingnya intelijen juga. Dia harus bisa memastikan bahwa memang akan ada serangan terhadap negara tertentu sehingga mereka punya alasan untuk menyerang. Oke, Prof. Jadi saya lihat kita udah membedah Ukraina, Cina, Taiwan. Kita tuan rumah G20. Apa pesan Prof sebagai akademisi agar keberhasilan G20 nanti jalan lancar, ada solusi yang terbaik, dunia bisa, katakanlah Rusia, Ukraina bisa bagus, China sama Taiwan bisa damai-damai semua. Ya. Apa yang Profesor usulkan kepada Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan ini semuanya? Mengagendakan dengan baik ini, karena ini semua tergantung tuan rumah, Prof. Gimana, Betul, Prof? betul. Dan basisnya adalah politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas aktif, betul. 3 hal. Iya. Pertama, bagaimana kita bisa memaksimalkan. Memaksimalkan. Memaksimalkan Ya. pertemuan G20 ini tidak hanya membicarakan mengenai masalah ekonomi Yap. internasional, ekonomi dunia, tetapi juga Ya. masalah yang menjadi penghambat Penghambat. bagi perekonomian, majunya perekonomian dunia, yaitu adanya perang Ya. atau ancaman terhadap terjadinya perang, Ya. penggunaan kekerasan. Ya. Jadi harus kita maksimalkan. Satu. Ya. Yang kedua, dalam rangka memaksimalkan itu harus ada komunikasi sejak sekarang. Komunikasi. Iya, Komunikasi, Prof, sejak ya. sekarang Ya. melalui dubes-dubes kita di negara-negara yang bersentuhan dengan isu Ya. perang ini, Ya. untuk mereka mencari tahu kira-kira apa nih solusi. Ya. Dan mereka harus melaporkan ke pejambon. Iya, betul. Ya kan? Jangan sampai baru dipikirkan pada saat mereka delegasi pada datang semua. Iya, udah terlambat Udah semua. terlambat. Ya, betul, Harusnya ya, udah dari sekarang, dan saya yakin Ya. mungkin sudah juga berjalan, dilakukan. Prof, ya. Ya, Oke, sudah ya. berjalan. Jadi disampaikan dan kemudian nanti dirumuskan. Ya. Nah, yang terakhir ini Ya. bagaimana merumuskan ini? Ya. Ya, saya ingin mengulang lagi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ketika ketemu sama negara-negara G7, Ukraina dan Ya. Rusia, yaitu tidak bicara spesifik mengenai gencatan senjata, tapi menceritakan ini loh ada permasalahan yang lebih besar Ya. yang kita harus hadapi. Oleh karena itu ini challenge untuk kita semua bersama dan udah kita akhiri perang. Ya. Karena ini nggak akan memberikan kemanfaatan ya bagi manusia di dunia ini, ya kan? Nah ini yang harusnya muncul gitu. Ya, Prof. Ini yang saya berharap sekali Ya. apa isu besar Ya. yang harus kemudian atau yang menjadikan masyarakat internasional terutama yang di G20 ini tersadar. Ya. Oh iya, kita harus selesaikan perang ini. Tinggal 2 bulan lagi, Prof, ya. Tinggal 2 bulan lagi. Mudah-mudahan Kemlu kita sudah action semua, Prof, ya. Dan Amin. kalau belum, ini kita mengingatkan melalui podcast Publika ini, kita ingatkan Kementerian Luar Negeri harus tadi maksimal dan juga aktif untuk melobi-lobi supaya mereka hadir semuanya, Prof, ya, agar geopolitik kita ini semua tenang di dunia ini, Prof. Betul. Terima kasih, Profesor. Terima kasih Pak Is, selalu kita- nih kalau sama Pak Is ini kita semangat dalam bicara ini ya. Karena gini, Prof, bangsa ini harus semangat, Prof. Betul. Kalau udah nggak ada semangat lagi itu mau jadi apa kita ini, Prof, ya? Betul, betul. Saya juga lihat Prof semangat. Waduh, senang sekali, Prof. 2 tahun yang lalu ketemu masih ini, sekarang saya udah kalah gede nih. Terima kasih, Prof. Saya terima kasih Saya banyak Pak sangat Is. hormat, respect. Kalau saya undang datang lagi ya, Prof, ya. Insya Allah. Terima Kalau kasih. saya sama Pak Is pasti datang saya, walaupun Pak Is pasti ragu-ragu. Ragu-ragu. Jadi tiap kali harus di WA terus. Ya. Datang nggak Prof? Datang nggak Prof? Sesuai janji saya. Terus saya janji. Inilah tugas saya, Prof. Ini yang tadi saya bilang, dubes-dubes kita itu harus berani. Nah, Saya kawal terus kan, Betul. Prof. Akhirnya datang. Iya. Ini harus jangan bosan. Iya. Harusnya jadi duta besar nih Pak Is. nanti kita daftarkan diri jadi dubes, Prof. Iya. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Publikan dimanapun berada, kita sudah
dialog tentang bagaimana geopolitik kita, Ukraina, Rusia, yang paling dekat China dengan Taiwan. Dan yang paling dekat lagi G20, kita jadi tuan rumah. Saya yakin, saya percaya Indonesia hebat, Kemlu kita hebat, Presiden kita hebat dengan pendampingnya semua. Terima kasih, salam hormat, sampai ketemu lagi, bye. Wah.